Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Indah Lestari, NIM 18070160035. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang feminisme. Pengertian dari feminisme. Nah, istilah feminisme ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu femina yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Prancis yang digunakan kata femme untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial atau gender dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male dan female dalam arti biologis atau seks atau jenis kelamin. Dalam hal ini, istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminim, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin. Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari masyarakat yang patriarkis. Selanjutnya ada pengertian feminisme menurut beberapa ahli. Di sini ada dua pengertian yang pertama ada dari Wolf, mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Nah, yang kedua ada menurut Yunahar Ilyas, feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Nah, di sini ada gerakan feminisme awal. Gerakan feminisme awal merupakan sebagai usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550 sampai 1700 di Inggris. Nah, fokus perjuangan feminisme awal ini adalah untuk melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional, dan tidak rasional. Kemudian, pemikiran ini dimungkinkan karena berkembangnya pencerahan di Inggris yang mempengaruhi pemikiran mengenai perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang turut berperan bagi perkembangan masyarakat. Selanjutnya ada menurut Kristeva ada 3 gelombang atau tahapan feminisme, yakni ada pada feminisme gelombang pertama. Aliran feminisme mencakup di dalamnya lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik, menurut Indah Lestari. Aliran feminisme awal ini dimulai pada tahun 1792 sampai 1960, yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis abad ke-18 bernama Mary Wollstonecraft. Dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, Mary menginspirasi gerakan dan perjuangan perempuan hingga berlanjut pada abad ke-20, di mana kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya atau hak politik. Dalam bukunya tersebut, ia menuliskan bahwa perempuan secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki, tetapi terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak pendidikan. Ia mengusung supaya laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam setiap dimensi kehidupan, terutama dalam hal sosial politiknya. Nah, aliran feminisme gelombang pertama juga sudah diwarnai oleh usaha beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian. Salah satu pejuang hak perempuan yang sudah menikah yang paling menonjol adalah Caroline Norton, yang memperjuangkan hak asuh atas anak-anaknya.
Setelah Caroline bercerai, aktivitas para perempuan ini merangsang tumbuhnya kesadaran mengenai ketertindasan perempuan yang kemudian mendorong munculnya berbagai organisasi untuk membela nasib kaum perempuan. Aktivitas kaum feminis di Inggris ini juga bergabung juga di Amerika yang mencapai tonggak penting pada Seneca Falls Convention yang menuntut dihapuskannya semua diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ada feminisme gelombang kedua, merupakan gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah Women Liberation. Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner, sebagaimana nampak sejak kemunculannya pada tahun 1960 sampai 1980. Bisa dikatakan inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan atau feminis atas ketidakpuasannya terhadap berbagai praktik diskriminasi. Terlebih, diketahui bahwa secara hukum dan politis, hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak dapat terrealisasikan secara maksimal. Nah, kemudian menurut Terham, feminisme gelombang kedua di Amerika dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada aliran kanan, yang cenderung bersifat liberal yang bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial di Amerika dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Aliran ini ada di bawah organisasi Perempuan Nasional yang didirikan oleh Betty Friedan pada tahun 1966. Kemudian aliran kedua sering disebut sebagai aliran kiri dan bersifat lebih radikal. Feminisme radikal berakar dari reaksi para feminis yang merasa tidak terfasilitasi dengan feminisme liberal. Feminisme liberal organisasi perempuan nasional karena perbedaan ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam Perang Vietnam. Nah, konsep utama feminisme radikal adalah consciousness raising dengan paham the personal is political. Paham ini percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada institusi personal seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual. Nah, menurut aliran ini, perempuan telah dipaksa oleh patriarki untuk bersikap apolitis, mengalah, dan lemah lembut. Mereka menentang kontes-kontes kecantikan karena menganggap bahwa kontes-kontes tersebut sebagai sarana untuk mencekoki perempuan dengan standar kecantikan yang melampaukan posisi perempuan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada feminisme gelombang ketiga atau dikenal juga sebagai postfeminisme. Aliran ini muncul pada tahun 1980 sampai sekarang. Aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Meski demikian, banyak tokoh feminis yang menganggap bahwa feminisme gelombang ketiga berbeda dengan postfeminisme. Hal ini disebabkan karena postfeminisme merupakan gerakan yang menolak gagasan feminis gelombang kedua. Nah, pada gelombang ketiga, gerakan feminis ini memfokuskan sesuatu yang tidak terdapat pada tuntutan gelombang kedua. Gerakan ini masih melihat adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam ras, etnik, atau bangsa tertentu. Mereka menuntut keseragaman dalam mendapatkan hak antara orang kulit putih dan hitam. Karena dalam sejarah, perempuan kulit hitam lebih menderita daripada perempuan kulit putih. Aktivis feminis pada gelombang ketiga sering mengkritik feminis pada gelombang kedua yang kurang memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi ras, etnik, dan bangsa. Kemudian dari ketiga tahapan atau gelombang tersebut melahirkan berbagai aliran dalam tubuh feminisme itu sendiri, seperti mencakup 4 aliran feminisme, yaitu yang pertama ada feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Nah, seperti masing-masing gelombang dalam feminisme, keempat aliran ini juga saling menegasi serta melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.